Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, channel Muhammad Istiqlal. Beberapa video yang terakhir kemarin saya sudah menjelaskan tentang uji perbandingan dua sampel dependen ya untuk statistik parametrik. Artinya apa? Bahwa datanya itu berasal dari random sampling, kemudian berdistribusi normal, kemudian datanya homogen, dan skalanya interval atau rasio. Nah, kan tetapi banyak terjadi kasus bahwa data setelah kita mengambil sampel, ternyata meskipun itu pakai random sampling ya, ternyata data tidak normal atau data tidak homogen atau dua-duanya tidak normal dan tidak homogen. Maka yang seperti ini otomatis kita sudah tidak bisa menggunakan uji T, karena uji T itu untuk syaratnya uji T tadi 4 syarat tadi, 4 yang saya sebutkan sebelumnya tadi harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, dalam statistik hal ini di cover oleh uji yang lain, yaitu uji statistik non parametrik. Jadi uji statistik non parametrik ini khusus untuk data-data yang tidak perlu diuji normalitasnya dan homogenitasnya, atau bukan berasal dari sampel yang random. Jadi bukan berasal dari sampel yang random. Ataupun data sudah kalian dapatkan, kemudian diuji normalitasnya terlebih dahulu, tetapi tidak normal atau tidak homogen, maka kalian bisa menggunakan statistik non parametrik. Nah, untuk uji perbandingan dua sampel dependen ini, untuk data yang tidak normal atau tidak homogen, kalian bisa menggunakan yang pertama uji tanda atau sign test, yang kemudian kalian bisa menggunakan uji Wilcoxon. Ya, uji Wilcoxon itu ada dua, nanti saya jelaskan dalam video berikutnya. Kemudian uji binomial, ya, kemudian yang terakhir pakai menggunakan McNemar. Ada 4 itu. Nah, pada video ini kita akan mendiskusikan tentang uji uji tanda atau sign test. Nah, bagaimana uji tanda ini? Jadi uji tanda ini memungkinkan kita untuk mengetahui atau mempelajari perbedaan dua nilai atau dua rata-rata sampel dependen, ya, dua sampel dependen. Nah, kemudian yang kita menguji perbedaan tapi tanpa melihat perbedaan besar, perbedaannya berapa. Kita ingin mempelajari perbedaannya, mengetahui perbedaannya, tapi tanpa mengetahui besar perbedaannya. Sehingga yang digunakan apa? Yang digunakan adalah tandanya. Jadi yang digunakan adalah jika sebelum dan sesudah itu mengalami peningkatan, maka diberi tanda positif. Kalau mengalami penurunan, diberikan tanda negatif. Kalau tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, maka diberi tanda 0. Seperti itu. Seperti apa mekanisme melakukan uji tanda ini atau sign test ini? Mari kita simak dalam file Excel saya atau file PDF saya. Kita belajar bersama, berdiskusi bersama, mulai dari hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, mekanisme kerjanya seperti apa, mulai dari menetapkan hipotesis penelitian, hipotesis statistik, sampai cara mengambil kesimpulan. Mari kita belajar menggunakan file Excel saya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke file Excel ya yang sudah saya buat. Ini saya mengambil sumber dari bukunya Pak Fajri Ismail. Kalian bisa beli bukunya di toko buku, banyak. Bukunya bagus, praktis. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan simulasi perhitungan menggunakan uji tanda atau sign test ini. Yang dimana sign test ini termasuk dalam statistik non parametrik. Maksudnya apa statistik non parametrik? Artinya dalam uji tanda ini kita tidak atau kita mengabaikan normalitas dan homogenitas dari data yang kita jadikan sampel. Gitu ya. Langkah-langkahnya, yang pertama kita membuat hipotesis statistik terlebih dahulu. Nomor 2, menentukan jumlah sampel yang bertanda plus, minus, dan 0. Apa maksudnya? Jika terjadi peningkatan dari sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan, maka diberi tanda positif. Kalau terjadi penurunan, maka diberi tanda negatif. Jika tetap atau tidak terjadi perubahan skor pada sampel, pada titik sampel, maka diberi tanda 0. Nah, dalam uji tanda ini kita tidak memperhatikan besaran kenaikannya. Yang kita perhatikan adalah perubahan saja. Tapi nanti di uji tanda ini bisa kita mengetahui apakah terjadi perbedaan rata-rata atau tidak antara dua sampel dependen tadi.
Kemudian yang ketiga, menentukan harga P ya dengan menggunakan tabel binomial. Jadi menggunakan tabel binomial. Akhirnya kita akan coba menghitung atau mencari harga P tersebut. Yang terakhir, yang keempat, membuat kesimpulan dengan menerima atau menolak H0. Oke, seperti itu. Jadi simple uji tanda ini, sign test. Ini salah satu ya uji awal. Nanti ketika kalian kurang mantep atau kurang yakin dengan uji tanda ini, kalian bisa pakai uji yang selanjutnya atau uji non parametrik yang lain seperti McLemore, ataukah kalian mau pakai uji binomial, ataukah kalian mau menggunakan uji non parametrik yang lain. Oke, contoh 9.5 ini saya ambilkan contoh di bukunya Pak Fajri Ismail. Nah, di sini seorang peneliti akan mengetahui perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan teknik permainan komunikatif terhadap kemampuan menyerap pelajaran fisika. Setelah dilakukan percobaan, diperoleh data kemampuan menyerap pelajaran sebagaimana tersaji sebagai berikut. Ini datanya yang diperoleh ya. Skor sebelum dan sudah menggunakan teknik permainan komunikatif. Pertama, sampelnya berjumlah 12 ya. Jadi sampelnya berjumlah 12. Skor sebelumnya di sini, kemudian skor sudah yang bawah ini. Oke, berarti kita sudah dapat soal dan sudah dapat datanya ini ya. Selanjutnya, untuk langkah nomor 1 kita menentukan hipotesis penelitian terlebih dahulu, di mana H0-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan menyerap pelajaran sebelum dan sudah menggunakan teknik permainan komunikatif. Sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan kemampuan menyerap pelajaran sebelum dan sesudah menggunakan teknik permainan komunikatif. Sementara menggunakan uji tanda, hipotesis statistiknya adalah H0-nya P lebih besar sama dengan 0,5, H1-nya P kurang dari 0,5. Kemudian setelah kita sudah membuat hipotesis statistiknya, ini sekarang kita membuat hitungannya. Tidak rumit hitungannya. Menentukan jumlah sampel yang bertanda positif, ini negatif. Bertanda positif, negatif, dan 0. Nomor sampel 1 sampai 12. Ini saya perkecil dulu. Nah, ini kelihatan semua ya. Oke, 1 skor sebelum ini, skor sesudah bawahnya ini ya. Nah, kita cari Y2 min Y1-nya dulu. Jadi skor sudah dikurangi skor sebelum. 7 kurangi 4, 3, 6 kurangi 2, 4, 8 kurangi 2, 6, 3 kurangi 3, 0, 5 kurangi 5, 0, 6 kurangi 3, 3, dan seterusnya sampai 6 kurangi 2, 4. Kemudian, kan ini ada tanda positif 0 dan ada yang bernilai negatif ya. Kita tuliskan tandanya. Positif, 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 0, 0, positif, 0, negatif. Berarti ini penurunan. Jadi penurunan skor. Positif, 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 positif. Nah, sekarang kita rekap atau kita himpun. Jumlah sampel yang mengalami kenaikan bertanda positif itu berjumlah 8 sampel. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah sampel yang mengalami penurunan bertanda negatif berjumlah 1 sampel. Ya, ini pada sampel nomor 8. Kemudian sampel yang tidak mengalami kenaikan atau penurunan berjumlah 2 sampel atau yang angkanya 3 sampel ya, angkanya yang 00 itu. Sudah berjumlah 3 sampel. Nah, untuk sampel yang tidak mengalami kenaikan atau penurunan ini nilainya kita abaikan. Jadi 000 ini kita abaikan ya, karena tidak mengalami perubahan nilai. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita menentukan nilai R dengan melihat data yang paling kecil, yakni yang bertanda negatif. Jadi yang bertanda negatif itu adalah nilai R-nya ya, yaitu R sama dengan 1. Artinya yang terjadi penurunan, yang bertanda negatif berjumlah 1. Kalau nanti yang berjumlah negatif 3 ya kita tulis R-nya sama dengan 3. Jadi diperoleh N sama dengan 9, R sama dengan 1, P-nya 0,5. Jadi dalam binomial ya, P-nya 0,5. Nah, jadi kita sekarang melihat tabel binomial. Kalian bisa cek ke tabel binomial. Kalau N-nya 9, R-nya 1, P-nya 0,5, maka harga P1 itu 0,018. Kalian bisa cek di tabel binomial ya, distribusi binomial.
Nah, kita sudah tahu P1-nya sama dengan 0,018. Yang keempat, dari hasil perhitungan diperoleh bahwa 0,5 itu lebih besar dari 0,018. Jadi nilai P-nya ini yang masuk adalah di H1. Jadi 0,5 ini bukan 0,5 ya, 0,5 lebih besar dari 0,018 atau H0 ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan hasil rata-rata hasil belajar sebelum dan sudah menggunakan model pembelajaran tadi, yaitu apa? Teknik permainan komunikatif. Gitu ya. Jadi H1. Jadi P-nya tadi kan kurang dari 0,5 sehingga yang diterima itu H1. H0 tidak memenuhi H0 tadi. Seperti itu. Sederhana ya. Jadi uji tanda ini merupakan salah satu solusi, tidak repot, tidak susah kita menggunakan uji tanda ini. Kalau data kita tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka kita tidak usah melanjutkan menggunakan statistik parametrik yang uji T kemarin. Tapi kita bisa menggunakan salah satu solusinya adalah uji tanda ini, uji sign test. Ya, seperti itu. Nah, file ini nanti bisa kalian dapatkan, bisa cek di deskripsi, nanti akan saya berikan linknya file Excel ini. Oke, sudah kita dapatkan bahwa nilai atau H0-nya gitu kita tolak untuk kasus soal yang saya sebutkan pada file tersebut. Nah, seperti itulah uji tanda berjalan atau berlaku mekanismenya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji Wilcoxon ya, uji Wilcoxon untuk sampel kecil dan sampel besar. Kemudian nanti akan kita coba menggunakan uji-uji yang lain. Jadi prinsipnya adalah satu, dalam penelitian itu kita harus jujur terhadap, paling tidak jujur terhadap data kita sendiri. Kalau data itu tidak normal, yang jangan kita normalkan. Di statistik itu semua sudah diberikan alternatif penyelesaian. Kalau tidak menggunakan A, berarti ada solusi yang lain menggunakan B. Jadi yang terjadi selama ini sering saya temukan bahwa datanya itu semuanya kok normal, atau memang yang tidak normal kok seperti terlihat sekali bahwa data tersebut dinormalkan atau dihomogenitaskan. Nah, tolong hal-hal tersebut tidak usah dilakukan karena ada uji yang lain yang bisa kita gunakan, tidak harus uji T kan ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, selamat bekerja, selamat meneliti, selamat menganalisis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.